Oke, selamat malam semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan dari teman-teman yang bisa menyempatkan waktu untuk hadir pada malam hari ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Audiol Sumarau, saya dari jurusan Budidaya Perairan. Pada saat ini saya sudah semester 7. Nah, pada saat ini saya akan memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada teman-teman terkait tema atau judul penyuluhan yang saya angkat. Sebelumnya, saya ingin tanyakan kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu ini ikan apa? Ikan apa? Nila, mujair, ada lagi? Nah, jadi jawaban dari teman-teman itu benar bahwa di sini merupakan ikan nila dan ikan mujair. Cuma apakah teman-teman sudah tahu yang mana ikan nila, yang mana ikan mujair? Tidak, kurang tahu membedakannya kurang. Oke, masih kurang tahu? Ya. Oke, jadi pada malam hari ini saya akan menjelaskan kepada teman-teman di mana perbedaan dari ikan nila dan ikan mujair, yang dimana pada umumnya masyarakat awam itu tidak tahu membedakan yang mana ikan nila, yang mana ikan mujair. Biasanya mereka hanya tahu satu ikan, yaitu ikan mujair atau cuma ikan nila. Dan tidak tahu apakah nila dan mujair ini berbeda atau tidak. Atau biasanya juga orang tahu itu ikan Jawa, kalau tidak ada namanya ikan Jawa. Oke, di sini saya akan menjelaskan 5 perbedaan dari ikan nila dan ikan mujair. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu dari klasifikasi dari kedua ikan ini, yang dimana kedua ikan ini memiliki klasifikasi yang berbeda. Pertama, kalau untuk ikan mujair itu untuk spesiesnya itu Oreochromis mozambicus, sedangkan kalau untuk klasifikasi dari ikan nila itu Oreochromis niloticus. Dari spesies saja di sini sudah berbeda. Nah, sehingga itu antara ikan nila dan ikan mujair ini memiliki perbedaan, namun mereka dari satu spesies yang sama atau dari famili yang sama. Nah, di sini saya akan masuk dalam inti dari materi saya, di mana tema dari judul penyuluhan saya itu tentang cara membedakan ikan nila dan ikan mujair. Gitu. Oke, di sini ada 5 perbedaan. Yang pertama yang bisa kita lihat untuk membedakan ikan nila itu adalah di bagian bentuk dan ukuran dari tubuh ikan nila, yang dimana dari bentuk dan tubuh bisa kita lihat di sini. Bentuk dan tubuh di sini ikan nila. Ini ikan nila dan ini ikan mujair. Dimana ikan nila ini memiliki tubuh yang lebih lebar ketimbang dari ikan mujair. Ikan mujair itu memiliki tubuh yang lebih ramping dibandingkan dengan ikan nila. Terus yang kedua, kita bisa membedakan secara fisik itu dari corak. Nah, dimana pada tubuh dari ikan nila dan ikan mujair ini ada perbedaan corak. Dimana untuk ikan nila ini ada corak, dimana ada garis-garis pada bagian tubuhnya, ada garis-garis hitam. Sedangkan untuk ikan mujair ini kosong, tidak ada corak apapun pada bagian tubuhnya, dan warnanya juga lebih cenderung atau lebih condong ke gelap dibandingkan dengan ikan nila. Terus yang ketiga yang bisa kita membedakan adalah perbedaan pada sirip. Di sini kita bisa melihat perbedaannya pada sirip ikan nila dan ikan mujair. Di sini untuk ikan nila siripnya itu lebih bisa dibilang lebih tegas sirip-siripnya dibandingkan dengan ikan mujair. Ikan mujair untuk sirip bagian atasnya ini itu tidak tegas, berbeda dengan ikan nila. Yang tegas maksudnya lebih berdiri begitu. Terus yang terakhir, selanjutnya kita akan membedakan itu dari bentuk dan ukuran mulut. Di sini kita bisa lihat bentuk dan ukuran mulut dari ikan nila. Di sini untuk mulutnya ini, kalau untuk ikan mujair itu kayak lebih manyung, moncongnya itu lebih ada begitu, ketimbang ikan nila. Ikan nila untuk mulutnya itu dia lebih melebar, dia tidak condong ke depan tapi lebih melebar ketimbang dari ikan mujair sendiri. Terus yang terakhir yang bisa kita lihat perbedaannya secara fisik yaitu dari ekornya. Di sini kita lihat dari ekornya. Di sini mungkin
Kalau saya pribadi untuk membedakan ikan nila dan mujair itu hanya melihat di bagian ekornya karena langsung nampak mana nila mana mujair. Nah untuk ikan nila untuk di ekornya itu ada garis-garis begitu, ada garis-garis seperti ini. Itu ada garis begitu, garis horizontal. Sedangkan untuk ikan mujair itu tidak ada garis-garis, dia hanya bentuk tulang-tulang yang kesana, bentuk tulang-tulang. Sedangkan untuk yang ekor bisa teman-teman lihat di sini ada garis hitam atau ada garis merah-merah begitu. Dan itu bisa langsung kita bedakan antara mana ikan nila dan mana ikan mujair. Nah ini merupakan salah satu cara yang sering kami terapkan khususnya saya pribadi untuk membedakan yang mana ikan nila dan ikan mujair, agar nanti teman-teman bisa tahu nih kalau misalnya di lapangan nanti atau di pasar nanti bisa tahu yang mana ikan nila dan mana ikan mujair gitu, dan tidak keliru lagi membedakan yang mana nila mana mujair. Dan juga perlu teman-teman ketahui bahwa paling banyak untuk budidaya itu ikan nila dibandingkan ikan mujair. Ikan mujair ini lebih condong banyak ditemukan di alam ketimbang ikan nila. Ikan nila yang banyak dibudidayakan oleh para pembudidaya ikan. Gitu. Mungkin sekian sosialisasi dari saya. Terima kasih atas waktu dari teman-teman. Kiranya dari materi yang saya sampaikan ini teman-teman bisa lebih tahu lagi bagaimana cara membedakan antara nila dan mujair untuk di kehidupan sehari-hari dari teman-teman. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh teman-teman untuk bisa hadir dalam penyuluhan yang akan dilakukan oleh saya, Widul Sumarau, dan teman saya, Siti Hairunisa Jaini. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan terkait tema atau judul kami, yaitu konsep dan kelebihan dari ekonomi biru di Indonesia. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hairunisa. Baiklah, terima kasih kepada Saudi Yoel. Saya langsung saja. Seperti yang teman-teman ketahui, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan yang memiliki luas atau lebar perairan lebih besar daripada luas dan lebar daratan, atau seringkali disebut dengan negara maritim. Hal ini sesuai dengan banyaknya pulau yang ada di Indonesia serta panjangnya garis pantai serta wilayah perairan yang ada di Indonesia. Hal ini dibuktikan dari banyaknya pulau, yaitu sekitar 17.000 pulau serta garis pantai yang mencakup 104.000 km. Baiklah, selanjutnya, apa itu bulu ekonomi? Bulu ekonomi merupakan salah satu pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencarian sekaligus dengan perbaikan ekonomi laut. Hal ini sesuai dengan pendapat dari World Bank yang mengatakan bahwa ekonomi biru merupakan salah satu ekonomi yang berkelanjutan untuk menghasilkan baik itu dari segi ekonomi maupun sosial tanpa mengesampingkan kelestarian lingkungan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yoel. Nah, dalam blue economy atau ekonomi biru ini itu ada prinsip-prinsip. Yang pertama, prinsip dari ekonomi biru itu zero waste. Yang kedua itu nature efficiency. Yang ketiga itu social inclusiveness. Dan yang keempat itu innovation and adaptasi. Nah, yang pertama, zero waste itu maksudnya dari adanya ekonomi biru ini untuk limbah atau sampah itu akan dimanfaatkan kembali atau akan di-recycle dan bisa itu menjadi berguna untuk kegiatan lainnya dan yang tidak terbuang percuma gitu. Terus yang kedua, nature efficiency, yaitu apa yang sudah disediakan oleh alam itu yang kita manfaatkan dan itu tidak merusak alam tersebut gitu. Terus yang ketiga itu social inclusiveness, itu artinya bahwa semua orang atau semua itu berperan aktif dalam penerapan atau keberlangsungan dari ekonomi biru ini. Bukan hanya pihak satu ini saja atau pihak ini, tapi seluruh kalangan masyarakat itu berperan aktif. Terus yang keempat itu innovation and adaptasi. Dengan ada ekonomi biru ini itu kita bisa memberikan inovasi atau menciptakan inovasi baru dan bisa mengadaptasinya dalam kehidupan kita sehari-hari.
gitu. Sehingga dari prinsip ekonomi biru ini itu menimbulkan banyaknya manfaat, bukan menimbulkan banyaknya kerugian bagi kita sebagai makhluk hidup, terkhusus manusia gitu. Oke, lanjut. Nah, dari ekonomi biru tersebut ini memiliki kelebihan atau manfaat. Yang pertama, kelebihan dari ekonomi biru ini itu ada kelestarian dan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut. Yang kedua, mata pencaharian masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Yang keempat, itu penambahan devisa negara. Nah, yang pertama saya jelaskan dulu. Di sini kelestarian dan keanekaragaman hayati laut dan ekosistem laut. Nah, dengan penerapan ekonomi biru seperti yang prinsip yang sudah saya sampaikan tadi bahwa limbah atau sampah itu bisa termanfaatkan kembali. Nah, dengan kita memanfaatkan limbah atau sampah yang ada di pantai, di laut atau pesisir, itu dapat kita menjaga kelestarian dan keanekaragaman organisme gitu. Terus yang kedua, mata pencaharian masyarakat pesisir yang berkelanjutan. Nah, dengan penerapan ekonomi biru ini, pencaharian dari nelayan-nelayan di sekitar pesisir itu berkelanjutan. Artinya ada jangka panjang, tidak hanya tidak akan berhenti atau tidak akan stop di situ saja karena ada keberlanjutan dari program-program yang diselenggarakan gitu. Terus yang ketiga itu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, dari penjelasan saya sebelumnya itu di mana kelebihan dari ekonomi biru itu dapat mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya di bagian-bagian pesisir-pesisir dan pulau-pulau kecil gitu. Terus yang keempat itu penambahan devisa negara. Nah, penambahan devisa negara ini itu tentunya menjadi manfaat bagi negara sendiri karena menyumbangkan masukan atau devisa bagi negara kita itu. Terus lanjut. Nah, di sini ada 5 program KKP. KKP itu adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mendukung ekonomi biru. Yang pertama itu perluasan kawasan konservasi laut. Perluasan kawasan konservasi laut. Dan yang kedua itu tata kelola perikanan. Yang ketiga itu meningkatkan kompetensi penyediaan protein laut. Yang keempat itu pengembangan budidaya berkelanjutan. Dan yang kelima itu pengelolaan pulau-pulau kecil dan gerakan kesadaran masyarakat menjaga laut. Nah, yang pertama saya akan jelaskan itu perluasan kawasan konservasi laut. Nah, program dari KKP sendiri yang mendukung ekonomi biru ini itu salah satunya perluasan kawasan konservasi laut, di mana Kementerian Kelautan dan Perikanan ini itu memiliki program untuk melakukan perluasan dan konservasi laut, di mana dengan menjaga dan melindungi kawasan yang ada di laut, ekosistem laut tersebut. Terus yang kedua, tata kelola perikanan. Tata kelola perikanan ini maksudnya mengatur dan mengelola kegiatan perikanan. Jadi itu kegiatan perikanan itu bisa terkontrol, bisa sesuai gitu. Terus yang ketiga itu meningkatkan kompetensi penyediaan protein laut. Penyediaan protein laut di sini itu seperti protein dari hewani laut seperti protein dari ikan, dari makhluk hidup lainnya seperti kerang-kerangan dan lain sebagainya. Terus yang keempat itu pengembangan budidaya berkelanjutan. Nah, pengembangan budidaya berkelanjutan ini maksudnya itu kegiatan budidaya yang akan terus-menerus berkelanjutan dan itu ramah lingkungan gitu. Terus yang kelima itu pengelolaan pulau-pulau kecil dan gerakan kesadaran masyarakat menjaga laut. Seperti prinsip dari ekonomi biru yaitu zero waste atau nol sampah, di mana kita memanfaatkan sampah untuk didaur ulang menjadi suatu energi yang baru dan menghasilkan gitu untuk masyarakat. Ada yang ingin Baiklah, bertanya? untuk teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Oke Kak, jadi untuk perkenalkan nama saya Satrio Nugroho. Jadi pertanyaan saya untuk ekonomi biru ini yang tentang devisa. Dalam devisa ini kan bentuk dari negara lain yang masuk ke Indonesia. Nah, dalam ekonomi biru ini apa yang menjadi dasar bahwa ekonomi biru ini bisa
bisa menjadikan devisa devisa Indonesia? Apakah dari segi segi kelautannya yang indah baru mereka masuk atau bagaimana? Jadi tolong kita jelaskan dulu jadi masuk itu. Oke, Paham baik. ini Kak? Iya, paham, paham. Oke, sudah Satrio. Sudah Kak. Jadi faktor pendukungnya devisa itu. Oke. Oke, baik. Terima kasih Satrio. Jadi saya menjelaskan kembali bahwa apa sih ekonomi biru ini. Nah, ekonomi biru ini itu sebuah program atau eh, sebuah apa ya, yang dikembangkan oleh Indonesia, di mana itu memanfaatkan ekosistem perairan, laut atau maritim itu sebagai salah satu aspek dalam meningkatkan perekonomian negara. Nah, di sini Satrio bertanya, yang dimaksud dengan penambahan devisa negara itu bagaimana, kan devisa itu dari orang luar ke Indonesia atau seperti bagaimana? Nah, saya ingin menjelaskan bahwa penambahan devisa negara itu maksudnya dengan penerapan ekonomi biru ini seperti kelebihan manfaat yang ketiga itu pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, dengan adanya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, ini para turis atau wisatawan asing itu datang ke Indonesia karena takjub akan pariwisata yang telah dikelola oleh Indonesia tersebut, gitu. Sehingga mereka itu uh, rasa apa deh, rasa pengen datang gitu, pengen datang ke negara Indonesia karena pariwisatanya gitu, pariwisata yang telah dikelola dengan baik, gitu. Mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan. Apakah ada sanggahan lagi? Oke Kak, ada sangan lagi. Oke. Jadi di ekonomi biru ini yang terang ada devisa ini cuma itu hanya mengerti di Bali. Nah, keuntungan di Bali itu kan mereka hanya tahu Bali. Bali itu bagian dari Indonesia. Tapi dalam faktor-faktor lain tidak ada yang negara-negara luar itu tahu macam Gorontalo atau sebagian luar di sebagian lah dari Indonesia. Nah, itu kelemahan dari Indonesia itu sendiri bahwa mereka itu hanya asing itu hanya tahu beberapa daerah yang ada di Indonesia. Nah, sebagian lain belum terjamah. Nah, itu sebagian contoh yang ada di Indonesia. Bagaimana Kak tanggapan tentang hal itu? Oke, baik, terima kasih Satrio. Jadi eh, sanggahan Satrio ini begitu baik, yang dimana dengan sanggahan tersebut ini merupakan jadi pembelajaran atau jadi PR bagi terkhususnya Gorontalo, yang dimana seperti sanggahan dari Satrio bahwa Gorontalo ini belum terkenal sampai luar negeri. Nah, ini menjadi PR bagi kita tentunya, dimana dengan kita bisa mempromosikan Gorontalo sendiri untuk sampai ke internasional gitu, agar orang-orang luar itu bisa tahu, ih, Gorontalo ini seperti ini. Jadi tidak cuma semata-mata cuma di Bali saja. Nah, itu sebenarnya itu menjadi PR bagi kita seluruh kalangan masyarakat untuk bagaimana kita bisa memperkenalkan Gorontalo ini. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang di Bali itu memang sampai dengan sekarang itu sudah sangat terkenal. Sampai dengan itu uh, orang luar itu cuma tahu Bali, 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 dan Bali, gitu. Sehingga itu di sana di Bali itu sudah gimana ya? Itu sudah sangat maju. Seluruh kalangan masyarakat itu sangat berperan dalam memperkenalkan daerahnya, dalam memperkenalkan budayanya. Sedangkan untuk di Gorontalo itu masih sangat minim untuk bagaimana cara kita memperkenalkannya. Padahal di Gorontalo sendiri itu tidak kalah dengan Bali. Di Gorontalo begitu banyak kekayaan alam, khususnya alam bawah laut. Itu mungkin seperti itu. Oke, terima kasih. Oke, siap Kak. Terima kasih. Oke, mungkin ada lagi. Oke, kayaknya sudah cukup. Baiklah, terima kasih kepada saudara Satrio yang telah memberikan pertanyaan yang sangat menarik. Presentasi atau sosialisasi yang kita lakukan sekarang akan saya tutup. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi semua. wabarakatuh.